kita akan melanjutkan mengenai daerah asal dan daerah hasil dari fungsi kuadrat. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai fungsi linier, maka sekarang kita lanjutkan ke bentuk fungsi kuadrat. Nah, di sini fungsi kuadrat yaitu fungsi dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi kalau linier pangkat 1, kalau fungsi kuadrat itu pangkatnya 2. Untuk bentuk umumnya fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Ada juga yang menulis y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Tapi ini maksudnya sama ya, karena y dan fx itu kalau dicari pada koordinat kartesius itu berada pada garis yang sama. Oke, dengan a-nya tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0 ya? Kalau ini a-nya hilang, a-nya 0, berarti nanti akan kembali menjadi fungsi linier. Nah, dan a, b, c-nya ini anggota bilangan real. Ingat, grafik selalu elemen bilangan real. Ya, kalau misalkan diganti dengan bilangan bulat ya nanti tidak tidak tepat ya. Terputus-putus garisnya. Nah, contohnya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x tambah 1, atau fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya kita akan membuat sketsa dari grafik fungsi kuadrat. Nah, menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi kuadrat di sini Bapak belum masukkan untuk menentukan daerah asal daerah hasilnya ya. Tapi Bapak akan memberikan sketsa grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4. Kita akan membuat sketsa grafik dari ini ya. Kita belum masuk ke daerah asal daerah hasilnya nanti setelah digambar. Oke, untuk membuat grafiknya terlebih dahulu ikuti langkah-langkah berikut. Sebenarnya bisa saja kalian menggunakan tabel seperti fungsi linier, tapi nanti jadinya tidak akurat. Ya, maksudnya tidak akurat di sini adalah mungkin karena grafik fungsi kuadrat itu bentuknya seperti ini ya. Bisa saja kalau kalian menggunakan titik bantu, grafiknya jadinya hanya segini saja. Jadi tidak kelihatan dia seimbangnya sebelah mana, lagi setengah hilang. Bisa jadi seperti itu, sehingga di sini kita ganti caranya. Ya, ini dari sekian banyak cara ya. Kita bisa gunakan salah satunya cara berikut. Kalau kalian punya cara lain bisa juga digunakan ya. Silahkan cari dari sumber lain. Oke, ini bentuk umumnya kan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, dari grafik ini x kuadrat min 4 diperoleh a-nya 1 karena tidak ada angka di depan x kuadratnya, b-nya 0 karena b-nya kan yang berpasangan dengan x, tapi nilainya di sini tidak ada yang x saja, berarti nilai b-nya 0, sedangkan c-nya adalah yang paling belakang yaitu min 4. Oke, syarat nilai a yaitu jika a-nya positif maka grafik terbuka ke atas, dan jika a negatif maka grafik terbuka ke bawah. Maksudnya terbuka ke atas dan ke bawah ini seperti ini ya. Nah, ini terbuka ke atas seperti huruf U. Ya, Pak ganti dulu pointernya biar warnanya berbeda. Seperti huruf U ya, kalau misalkan dia terbuka ke atas, sedangkan kalau yang terbuka ke bawah di mana A-nya negatif atau kurang dari 0, ya terbukanya seperti ini. Nanti lengkungannya seperti huruf N. Jadi bisa dilihat, kalian bisa mengira-ngira, oh seperti apa nanti grafik yang akan saya buat dengan melihat dari nilai A-nya saja. Di sini A-nya kan positif ya. A-nya positif 1, berarti nanti grafiknya terbukanya ke atas. Kira-kira seperti ini, hanya saja kita tidak tahu di sebelah mana lengkungannya. Apakah lebih ke kiri, apa pas di tengah-tengah ini, nanti kita cek satu-satu ya. Mohon diperhatikan dengan baik. Oke, lanjutannya. Dari grafik tadi, fx sama dengan x kuadrat min 4 diperoleh a sama dengan 1, b sama dengan 0, dan c sama dengan min 4. Kesimpulan kedua, grafiknya terbuka ke atas. Ya, grafik terbuka ke atas karena A-nya positif. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, di sini untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0. Kalau di depannya ini Y, bisa Y-nya ganti dengan 0. Atau karena di depannya ini Fx, maka Fx-nya yang diganti dengan 0.
Nah, di sini kalian perlu ingat bentuk pemfaktoran waktu SMP ya, karena ini penting sekali. Di sini ada x kuadrat min 4. Nah, karena kita mengganti fx-nya dengan 0, maka jadinya 0 sama dengan x kuadrat min 4. Kemudian, karena di sini sudah bentuk seperti ini ya, sama dengan 0, maka karena kuadrat, jalan satu-satunya adalah dengan cara pemfaktoran. Karena kita akan mencari titik potong dengan sumbu x, harus dengan pemfaktoran. Jadi kita buat saja seperti ini dulu. Ada 2 kurung, x-nya di depan, karena kalau x dikali x itu hasilnya adalah x pangkat 2. Tinggal kita menentukan bilangan yang di belakangnya saja. Nah, karena min 4, maka berapa kali berapa yang menghasilkan min 4? Kalau misalkan kalian bilang 2 kali 2, ini belum cukup ya, karena harus hasilnya min 4 atau negatif 4, sedangkan 2 kali 2 kan hasilnya positif 4. Berarti, untuk membuat dia min, salah satu dari 2 ini harus negatif. Nah, jadi apa? Ambil yang negatif itu adalah yang di depan. Boleh di depan, boleh di belakang, sama saja. Di sini min 2, di sini plus 2. Sama saja nanti ya, mau kalian balik, di depan yang plus, di belakang yang min, juga hasilnya sama. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini terbalik ya, Bapak nulisnya, tidak masalah. Mau dia plus 2 di depan atau min 2 di depan juga sama. Yang penting hasil kalinya sama-sama min 4. Oke, jadi ada 2 jawaban. Yang pertama, x plus 2 sama dengan 0. Yang kedua, x min 2-nya sama dengan 0. Kalau kita pindahkan 2-nya ke sebelah kiri ya, 2-nya ke sebelah kanan, maka menjadi x sama dengan min 2 karena dari plus jadi min. Kemudian yang kedua dari min menjadi plus. Ketemu dah titik potongnya. Min 2,0 dan 2,0. Sudah ketemu titik potong terhadap sumbu x. Oke, titik potong grafik dengan sumbu x adalah min 2,0 dan 2,0. Oke, sudah 3 kesimpulan, 1, 2, 3. Kita data lagi kesimpulan yang sudah ketemu. Ini nilai A, B, C-nya. Grafik terbuka ke atas. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu x adalah min 2,0 dan 2,0. Nah, menentukan titik potong dengan sumbu y, langkah berikutnya. Ini sekarang kebalikannya. Kalau tadi dengan sumbu x, y-nya yang 0, sekarang dengan sumbu y, x-nya yang 0. Maka fx sama dengan x kuadrat min 4 ini kita ganti x-nya dengan 0. Jadinya adalah 0 kuadrat min 4. Berarti fx-nya sama dengan min 4. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu y adalah karena x-nya 0, dan y-nya min 4, berarti titik potong grafik dengan sumbu y-nya adalah 0, min 4. Berarti sudah 4 kesimpulan ya. 4 kesimpulan. Kita tulis lagi. 1, 2, 3. Nah, kesimpulan terakhir titik potong grafik dengan sumbu y adalah 0, min 4. Lanjut, menentukan sumbu simetri. Nah, yang mana namanya sumbu simetri? Kalau misalkan kalian perhatikan tadi, ya, sumbu simetri ini fungsinya adalah membagi grafik lengkung ini menjadi 2 bagian yang sama di kiri dan kanan. Kenapa kita perlu menentukan sumbu simetri? Ini penting karena untuk istilahnya untuk menyeimbangkan grafiknya yang di kiri dan yang di kanan. Oke, Pak hapus dulu. Ini, ya. Nah, kita cari sumbu simetrinya. Untuk menentukan sumbu simetri, rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Nah, ini mudah sebenarnya ya, karena b-nya 0. Jadi min 0 dikurangi 2 kali 1, hasilnya adalah min 0 per 2. X-nya adalah 0. Jadi, sumbu simetrinya hanya x sama dengan 0. Oke, sumbu simetri x sama dengan 0. Tinggal satu langkah lagi, yaitu menentukan titik puncak. Jadi, kita lanjutkan 1, 2, 3, 4, sudah 5 kesimpulan ya. Nah, yang pertama sudah, kedua, 3 dan 4.
Nah, kelima, sumbu simetrinya X sama dengan 0. Terakhir, titik puncak dengan substitusi sumbu simetri X sama dengan 0 ke persamaan. Jadi sama seperti tadi ya, untuk menemukan titik puncak, X sama dengan 0 ke persamaan Fx sama dengan X kuadrat min 4. Nah, di sini tinggal ganti X-nya dengan 0, jadinya adalah 0 kuadrat min 4, Fx-nya sama dengan min 4. Nah, di sini berarti titik puncaknya adalah 0, min 4. Oh, ternyata titik puncak dengan titik potong grafik dengan sumbu Y sama. Ini kebetulan. Artinya untuk soal ini, ya kebetulannya sama. Untuk soal yang lain, bisa nanti berbeda titik puncaknya. Tidak selalu sama dengan titik potong grafik dengan sumbu Y maupun sumbu X. Oke, untuk titik puncak ada rumus yang lain sebenarnya, tapi Bapak tidak bahas di sini. Silahkan kalian cari nanti di sumber yang lain ya. Oke, kita sudah ketemu dengan 6 berarti. 6 kesimpulan. Nilai A, B, C, kemudian grafik terbuka ke atas, titik potong grafik dengan sumbu X, titik potong grafik dengan sumbu Y, sumbu simetri X sama dengan 0, dan titik puncaknya adalah 0, min 4. Kita gambar kartesiusnya dulu, baru kita cari satu persatu. Nah, titik potong grafik dengan sumbu X adalah min 2,0, berarti di sini ya, satu dulu tandai, min 2,0, kemudian yang kedua 2,0, tandai juga, titik potong grafik dengan sumbu Y 0, min 4, nah, kemudian titik puncaknya 0, min 4 juga, jadi titik yang sama, tidak perlu kita tulis dua kali. Terakhir, sumbu simetrinya yang warna hijau ini adalah X sama dengan 0 ya. Kalau sumbu simetrinya nanti di sini ya berarti buat di 1, tergantung nilai X-nya berapa untuk sumbu simetri. Nah, di sini fungsi sumbu simetri adalah menyeimbangkan grafik yang di kiri dan di kanan. Di kiri dan di kanan, jadi kalian tahu intinya di kiri dan kanan harus seimbang dengan bantuan dari sumbu simetri ini. Sehingga grafik yang diperoleh adalah, nah seperti ini ya, melewati 3 titik yang sudah didapat tadi. Kalau misalkan titik puncaknya berbeda dengan titik potong grafik, berarti ya tinggal diikuti, harus melalui semua titik yang kita cari. Titik potong grafik dengan sumbu X, titik potong grafik dengan sumbu Y, dan titik puncak. Harus melalui 3 titik ini dan sumbu simetri untuk menyeimbangkan grafik yang di kiri dan di kanan. Nah, itu dulu untuk menggambarnya, karena ini akan sering dipergunakan, jadi ya kita tolong untuk disimpan dan dipelajari. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi kuadrat. Jadi Bapak tidak lagi berikan dari step menggambarnya, langsung berupa grafik. Nah, kita mulai satu-satu. Kita mulai dari daerah asal. Ingat, daerah asal grafik apapun itu selalu bersumber pada sumbu X. Oke, perhatikan. Ujung-ujung grafik ini punya tanda panah di kedua ujungnya, sehingga bisa ditarik makin ke atas ini, makin ke atas ini juga bisa. Sehingga untuk daerah asalnya, itu adalah semua bilangan yang berada di sumbu X, kalau kalian tarik terus-terusan. Sehingga daerah asal jika panahnya kedua ujungnya bisa kita tulis dengan X sedemikian X anggota bilangan real, karena dia mencakup semua bilangan, tidak ada batas untuk daerah asalnya. Kalau daerah hasil baru ada batasnya. Nah, daerah hasil ini meskipun tidak lagi sama seperti fungsi linear ya, karena untuk daerah hasilnya itu kalian harus lihat ini pangkal grafik atau titik puncak grafiknya ternyata berada di 0 ya, berada di 0,0, sehingga daerah hasilnya paling kecil adalah 0, kemudian bergerak ke atas. Dari 0 bergerak menuju ke atas, sehingga daerah hasilnya adalah Y lebih dari sama dengan 0, Y anggota bilangan real. Jadi grafik terbawahnya tidak mungkin di bawah 0. Oke, itu nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 di sini mirip seperti yang tadi, hanya sekarang puncaknya ada di min 2. Oke, untuk daerah asalnya sepertinya tidak ada perbedaan.
X-nya anggota bilangan real karena tanda panah di kedua ujungnya. Kemudian daerah hasil itu adalah Y lebih dari sama dengan min 2 karena pangkal atau puncak grafiknya ada di min 2. Paling bawah min 2 kemudian bergerak ke atas. Semoga itu bisa dipahami ya perbedaannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Ke nomor 3 di sini hanya satu saja ujung yang berupa tanda panah, pangkalnya berupa bulatan warna putih. Jadi terbuka dengan kata lain, ini tidak ikut ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah daerah asalnya bagaimana? Daerah asalnya yang di kiri, panah yang di kiri ini terbatas oleh bulatan ini, jadi dia bergerak dari kiri makin ke kanan. Ke arah sini dia bergeraknya makin ke kanan. Sehingga daerah asalnya lebih dari batasnya, lebih dari min 2 berarti. X lebih dari min 2, tidak ada tanda sama dengan di bawahnya karena bulatannya putih, terbuka. Nah, untuk daerah hasilnya sekarang. Untuk daerah hasil, jangan lagi tertipu dengan bulatan ini untuk yang kuadrat. Kalau untuk yang kuadrat, selalu perhatikan ini, pangkal. Pangkal grafiknya ada di angka berapa, karena untuk daerah hasilnya, pastilah ini yang paling kecil ya, paling bawah. Paling bawah, kemudian dia bergerak ke arah atas, sehingga kalian bisa menulis daerah hasilnya Y lebih dari sama dengan min 3 ya. Untuk daerah hasil selalu sama dengan kalau misalkan yang puncaknya seperti ini. Dari min 3 bergerak ke atas, makanya menggunakan lebih dari. Itu untuk nomor 3, kita masih punya 3 contoh lagi. Untuk nomor 4, nah di sini nomor 4 bedanya tanda panahnya tetap ke atas sebenarnya, tapi ini dia terbatas di kanan. Panah yang di kanan yang hilang, yang terpotong. Untuk daerah asalnya pakai patokan sumbu X lagi. Nah, karena sumbu X-nya ini paling kanan adalah 1, tidak ada grafik yang melanjutkan makin ke kanan, justru grafiknya bergeraknya ke kiri, makin ke kiri. Sehingga daerah asalnya haruslah dituliskan kurang dari sama dengan 1 karena bulatannya penuh. Itu daerah asal. Kemudian kalau daerah hasil, nah ini juga sama, daerah hasil harus memperhatikan angka berapa dari grafik itu yang paling bawah. Ternyata yang paling bawah di sumbu Y itu adalah min 1, jadi dari min 1 ini bergeraknya naik. Min 1-nya bergeraknya naik. Sehingga daerah hasilnya adalah Y lebih dari sama dengan min 1 dengan Y-nya anggota bilangan real. Oke, lanjutkan lagi ke nomor 5 ya, nomor 5. Lihat ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini sekarang grafiknya terbalik ya, seperti huruf N terbukanya ke bawah. Bulatannya putih di sini, kemudian makin ke kanan. Kalau kita tulis daerah asalnya, maka yang paling kiri adalah min 2, jadi dia grafiknya bergerak makin ke kanan. Maka bisa ditulis daerah asalnya X-nya lebih dari min 2, karena min 2 yang paling kiri, kemudian makin besar sehingga grafiknya mengarah ke kanan. Untuk daerah asalnya, daerah hasil yang kedua, sekarang perhatikan puncaknya. Ternyata puncaknya ada di 3, tapi grafiknya makin ke bawah. Puncaknya ada di 3, grafiknya makin ke bawah. Maka untuk daerah hasilnya bisa kalian tulis Y kurang dari sama dengan 3, karena grafiknya makin mengecil. Dari 3 kemudian makin ke bawah sampai bilangan negatif. Jadi bedakan dengan yang tadi, kalau yang tadi bergeraknya ke atas, sekarang bergeraknya ke bawah. Oke, itu untuk nomor 5. Kemudian satu lagi nomor 6 ya. Nah, nomor 6 di sini panahnya hilang, digantikan dengan bulatan di kedua ujungnya. Nah, untuk ini, untuk yang bulatan di kedua ujungnya, kalian cukup perhatikan batas kiri. Sebentar, Bapak ganti dulu pointernya. Nah, sebelah kiri ini X-nya berapa, sebelah kanan X-nya berapa, karena ada batasnya di kiri dan kanan.
untuk daerah asal tinggal ditulis paling kiri kan min 2, paling kanannya 2. Berarti kalian tulis min 2 kurang dari X karena dia berada di antara batas X-nya. Min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Nah, dari min 2 ini tidak berarti sama dengan ya. Yang sama dengan adalah 2-nya saja. Oke, lanjut ke yang daerah hasilnya. Daerah hasilnya sekarang punya perbedaan sedikit. Jadi, mana yang paling bawah? Sebentar, mana yang paling bawah? Kemudian mana yang paling atas? Nah, ini ya. Paling bawah adalah, nah jangan ini dipakai nanti batasnya 2, bukan. Tapi dia, daerah hasilnya adalah min 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan paling besar itu adalah 3. Oke, bisa dipahami di sana ya. Jadi kalau daerah hasil pasti lihat titik puncaknya sama mana yang batas terjauhnya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WA atau Google Classroom-nya. Untuk contoh-contohnya Bapak cukupkan sampai di sana. Terima kasih. Silahkan catat poin-poin pentingnya juga. Ingat, materinya boleh kalian cari di video lain atau dari sumber lainnya. Tidak mesti hanya terbatas pada video ini saja.